Halo, selamat datang kembali di saluran Kenapa Itu Ya? Saya Raka Pratama, dan hari ini kita akan menyelami sebuah dunia yang sering kali tersembunyi di bawah permukaan air. Sebuah dunia teknik yang menentukan hidup dan mati di tengah lautan luas. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa sebuah kapal raksasa yang terbuat dari baja seberat puluhan ribu ton bisa mengapung dengan anggun di atas air, sementara sebuah kerikil kecil justru tenggelam seketika? Atau lebih spesifik lagi, mengapa ada kapal yang terlihat sangat lebar dan datar seperti tongkang, sementara ada kapal lain yang tajam dan runcing seperti pisau? Jawabannya bukan sekadar pada seberapa kuat mesin yang mereka gunakan atau seberapa hebat kapten yang mengemudikannya. Rahasia sebenarnya terletak pada bentuk dasar kapal itu sendiri. Bentuk lambung kapal bagian bawah adalah faktor penentu utama apakah kapal tersebut akan mengapung, tetap stabil saat dihantam badai, atau justru terbalik. Dan ini adalah kisah tentang fisika, sejarah, dan bagaimana peradaban manusia beradaptasi dengan lingkungan geografis mereka melalui desain kapal. Mari kita mulai perjalanan ini dengan memahami prinsip paling mendasar yang memungkinkan segala sesuatu mengapung di air. Kita berbicara tentang gaya apung, atau dalam fisika dikenal dengan prinsip Archimedes. Bayangkan Anda sedang mencoba menenggelamkan sebuah bola plastik ke dalam ember berisi air. Semakin dalam Anda menekan bola itu, semakin kuat pula air terasa mendorong tangan Anda kembali ke atas. Dorongan inilah yang kita sebut sebagai gaya apung. Secara definisi, gaya apung adalah kekuatan air yang mendorong benda ke atas melawan gaya gravitasi yang menariknya ke bawah. Namun, seberapa besar kekuatan dorong ini, hukum fisika mengatakan bahwa besarnya gaya apung sama persis dengan berat air yang dipindahkan oleh volume benda yang terendam. Jadi, ketika sebuah kapal masuk ke air, lambungnya mengusir atau memindahkan sejumlah air. Jika berat air yang dipindahkan itu setara dengan berat total kapal, maka kapal itu akan mengapung. Inilah alasan mengapa kapal kontainer modern yang memuat puluhan ribu ton barang tetap bisa berlayar. Lambung mereka dirancang sedemikian rupa untuk memindahkan volume air yang sangat besar, menciptakan gaya apung yang cukup untuk menahan beban fantastis tersebut. Namun, mengapung saja tidak cukup. Kapal harus bisa bergerak, bermanuver, dan yang paling penting, tidak terbalik. Disinilah kita masuk ke konsep teknis kedua yang sangat krusial, yaitu draft, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai syarat air. Syarat air adalah jarak vertikal yang diukur dari garis permukaan air hingga ke bagian paling bawah dari lunas kapal. Sederhananya, ini adalah seberapa dalam bagian kapal yang tenggelam atau masuk ke dalam air. Untuk memahami konsep syarat air dan hubungannya dengan bentuk kapal, mari kita gunakan sebuah analogi yang mungkin sangat akrab bagi kita yang tinggal di negara agraris seperti Indonesia. Bayangkan Anda harus berjalan melintasi sawah yang penuh lumpur cair. Jika Anda berjalan menggunakan sepatu hak tinggi atau tongkat kayu kecil, apa yang terjadi? Tongkat itu akan langsung amblas jauh ke dalam lumpur karena seluruh berat tubuh Anda bertumpu pada satu titik kecil yang tajam. Tekanannya terpusat. Sekarang, bandingkan jika Anda menggunakan papan kayu yang lebar di kaki Anda, mirip dengan papan seluncur lumpur yang digunakan petani untuk menangkap belut. Dengan papan yang lebar, berat tubuh Anda tersebar merata ke area yang luas. Akibatnya, Anda tidak akan tenggelam dalam. Anda akan mengapung di atas permukaan lumpur. Prinsip yang sama berlaku pada kapal. Kapal dengan dasar yang datar, atau dalam istilah sejarah maritim Korea disebut Pyeongjoseon, bekerja seperti papan lumpur tadi. Karena bagian bawahnya rata dan luas, ia memindahkan air dalam area yang lebar namun tidak dalam. Artinya, kapal jenis ini memiliki syarat air atau draft yang sangat rendah. Kapal dasar datar bisa beroperasi di perairan yang sangat dangkal, bahkan kurang dari 1 meter, tanpa takut kandas atau menabrak dasar laut. Sebaliknya, kapal dengan dasar lancip atau berbentuk huruf V yang disebut Cheomjoseon bekerja seperti tongkat atau sepatu hak tinggi dalam analogi kita tadi. Bagian bawahnya tajam dan menusuk jauh ke dalam air. Ini berarti kapal jenis ini memiliki syarat air yang dalam. Ia membutuhkan perairan yang dalam untuk bisa berlayar dengan aman. Jika kapal dasar lancip ini dipaksa masuk ke sungai dangkal atau area pasang surut setinggi 50 cm, lunasnya akan segera menghantam dasar, dan kapal itu akan terjebak atau bahkan rusak parah. Lalu mengapa ada orang yang mau membuat kapal dengan dasar lancip jika kapal dasar datar terdengar lebih aman di air dangkal? Jawabannya ada pada dua hal, kecepatan dan stabilitas di laut lepas.
Mari kita bahas kapal dasar lancip atau Cheom Joseon terlebih dahulu. Desain berbentuk V ini diciptakan dengan tujuan membelah air. Bayangkan sebuah pisau yang mengiris kue. Ia bergerak dengan mulus dan sedikit hambatan. Kapal dasar lancip membelah gelombang di hadapannya, mengurangi guncangan saat melaju kencang. Inilah sebabnya mengapa kapal perang modern, kapal pesiar, dan kapal balap yang bisa mencapai kecepatan 100 km/jam hampir selalu menggunakan desain dasar V yang tajam. Mereka dirancang untuk efisiensi dan kecepatan tinggi di perairan dalam. Selain itu, lunas yang tajam dan dalam berfungsi sebagai penyeimbang di laut lepas. Ia bertindak seperti sirip yang mencengkeram air, menjaga kapal agar tidak mudah terombang-ambing ke samping oleh angin kencang. Namun, ada risiko besar. Jika kapal dasar lancip ini miring terlalu ekstrim, ia bisa kehilangan keseimbangan dan sulit untuk kembali tegak, terutama jika tidak dirancang dengan sistem pemberat yang tepat. Sekarang, mari kita beralih kembali ke kapal dasar datar atau Cheom Joseon. Jika kapal dasar lancip adalah pelari cepat, maka kapal dasar datar adalah sumo yang kokoh. Keunggulan utama dari desain dasar datar adalah apa yang disebut sebagai gaya pemulih atau restoring force yang sangat tinggi. Apa itu gaya pemulih? Ini adalah kemampuan kapal untuk kembali ke posisi tegak setelah dimiringkan oleh ombak atau angin. Pada kapal dasar datar, karena permukaannya yang luas menyentuh air, sangat sulit untuk membalikan kapal ini. Saat ia miring sedikit, sisi yang terendam akan langsung memberikan gaya dorong ke atas yang besar untuk mengembalikannya ke posisi semula. Inilah sebabnya mengapa kapal tongkang yang mengangkut batu bara atau alat berat selalu berdasar datar. Mereka butuh stabilitas statis yang maksimal. Mereka tidak butuh cepat, tapi mereka harus sangat stabil saat diam atau bergerak pelan. Namun stabilitas ini datang dengan harga yang harus dibayar. Kapal dasar datar memiliki kelemahan fatal jika dibawa ke tengah samudra yang bergelombang tinggi. Ingat bagaimana kapal dasar lancip membela ombak? Kapal dasar datar tidak membela ombak. Ia menampar ombak. Fenomena ini sering disebut sebagai slapping effect atau efek tamparan. Bayangkan Anda memukul permukaan air kolam renang dengan telapak tangan terbuka. Plak! Terasa keras dan sakit, bukan? Itu yang terjadi pada kapal dasar datar saat menghantam gelombang. Permukaan datarnya menabrak air, menciptakan guncangan hebat yang bisa merusak struktur kapal dan membuat awak kapal sangat tidak nyaman. Selain itu, hambatan gelombang atau wave resistance-nya sangat besar. Kapal ini harus mendorong air di depannya, bukan menyisihkannya, sehingga butuh energi yang sangat besar untuk membuatnya bergerak cepat. Jadi, kapal dasar datar itu lambat dan terguncang keras di laut lepas, tetapi sangat stabil dan aman di perairan tenang atau dangkal. Perbedaan desain ini bukan hanya soal preferensi insinyur, tetapi seringkali merupakan masalah hidup dan mati yang ditentukan oleh geografi. Tidak ada contoh sejarah yang lebih dramatis dalam menggambarkan hal ini selain kisah Laksamana Yi Sun Sin dan kapal perangnya yang legendaris, Panokseon, selama Perang Imjin di akhir abad ke-16. Mari kita terbang sejenak ke masa lalu, ke pesisir Korea. Geografi pantai selatan dan barat Korea sangat unik. Wilayah ini penuh dengan pulau-pulau kecil, selat sempit, terumbu karang yang tersembunyi, dan yang paling penting, perbedaan pasang surut yang ekstrim. Di beberapa tempat, saat air surut, laut bisa berubah menjadi hamparan lumpur luas sejauh mata memandang. Dalam kondisi geografi seperti ini, kapal jenis apa yang akan Anda bangun? Bangsa Korea pada masa dinasti Joseon menjawab tantangan alam ini dengan mengembangkan Panokseon, sebuah kapal perang berdasar datar atau Cheom Joseon. Pilihan ini sangat jenius secara strategis. Mengapa? Pertama, karena dasar yang datar, Panokseon memiliki syarat air yang rendah. Kapal ini bisa bermanuver lincah di antara pulau-pulau dan selat sempit, di mana kapal musuh yang berdasar lancip tidak berani mendekat karena takut kandas. Laksamana Yi Sun Sin sering memancing armada musuh ke perairan dangkal ini, menjebak mereka dalam kondisi di mana keunggulan kecepatan musuh menjadi tidak berguna. Kedua, ingat tentang gaya pemulih atau stabilitas tinggi dari kapal dasar datar. Panokseon adalah platform artileri yang sangat stabil. Karena dasarnya rata, kapal ini tidak banyak bergoyang saat meriam ditembakkan. Ini memungkinkan pasukan Korea untuk menempatkan meriam-meriam berat berkaliber besar di atas dek dan menembakkannya dengan akurasi yang mematikan. Sebaliknya, kapal musuh yang berdasar tajam cenderung lebih goyah, sehingga sulit bagi mereka untuk menggunakan meriam berat secara efektif. Mereka lebih mengandalkan taktik menabrak atau menaiki kapal lawan untuk pertarungan jarak dekat.
Ketiga, dan ini yang paling menarik, adalah kemampuan duduk di atas lumpur. Di perairan Korea yang memiliki pasang surut ekstrim, air laut bisa tiba-tiba surut drastis. Jika kapal dasar lancip terjebak saat air surut, kapal itu akan miring dan terguling ke samping karena tidak memiliki dasar yang rata untuk bertumpu. Lunasnya bisa patah, atau setidaknya kapal itu menjadi tidak berdaya. Namun Panoxeon dengan dasar datarnya bisa dengan tenang duduk tegak di atas lumpur saat air surut, menunggu air pasang kembali tanpa risiko terbalik. Ini memberikan fleksibilitas operasional yang luar biasa bagi Angkatan Laut Joseon. Namun seperti yang kita bahas tadi, Panoxeon bukan tanpa kelemahan. Kapal ini lambat, sangat lambat dibandingkan kapal-kapal berdasar tajam yang dirancang untuk kecepatan. Hambatan airnya besar. Tetapi dalam konteks pertahanan pesisir, kecepatan bukanlah segalanya. Stabilitas, daya tembak, dan kemampuan beroperasi di zona dangkal adalah kunci kemenangan. Laksamana Yi Sun-sin memahami betul karakteristik kapal ini dan menggunakannya untuk mendikte jalannya pertempuran. Ia tidak mencoba mengejar musuh di laut lepas, ia memaksa musuh bertarung di halaman rumahnya yang dangkal dan berbahaya. Ini membawa kita pada sebuah kesimpulan penting. Desain kapal bukanlah sekadar masalah teknis, melainkan sebuah pilihan peradaban. Bangsa yang hidup di wilayah kepulauan dengan laut dalam dan ombak ganas mungkin akan mengembangkan kapal dasar lancip untuk menaklukkan samudra. Sementara bangsa yang hidup di wilayah delta sungai, rawa-rawa, atau pesisir dangkal akan memilih kapal dasar datar untuk menguasai jalur air pedalaman. Kita juga bisa melihat contoh menarik lainnya dari belahan dunia yang berbeda, yaitu kapal Viking. Bangsa Viking dikenal sebagai penjelajah ulung. Kapal mereka, longship, memiliki desain hibrida yang unik. Mereka memiliki lunas yang cukup untuk membelah ombak di laut lepas, namun lambung mereka cukup dangkal dan lebar sehingga syarat airnya rendah. Ini memungkinkan bangsa Viking untuk menyeberangi laut utara yang ganas, tetapi juga bisa masuk jauh ke hulu sungai-sungai di Eropa untuk melakukan serangan mendadak. Mereka menggabungkan sedikit dari kedua dunia, kemampuan laut lepas dan akses perairan dangkal. Lalu bagaimana dengan zaman modern? Apakah prinsip Pyongjoseon dan Cheomjoseon masih relevan? Tentu saja. Lihatlah kapal-kapal pendarat amfibi militer modern. Kapal-kapal ini dirancang untuk membawa tank dan pasukan langsung ke bibir pantai. Agar bisa mendekat ke pantai tanpa kandas terlalu jauh di laut, mereka harus memiliki dasar yang datar. Prinsipnya sama persis dengan Panoxeon ratusan tahun lalu. Mereka mengorbankan kenyamanan membelah ombak demi kemampuan operasional di air dangkal. Di sisi lain, kapal kontainer raksasa yang melintasi Samudra Pasifik tetap mempertahankan bentuk dasar yang lebih efisien secara hidrodinamika, seringkali dengan bentuk bulbosbo dan lunas yang dalam untuk meminimalkan hambatan dan menghemat bahan bakar karena mereka tidak perlu mendarat di pantai. Jadi, sobat, kenapa itu ya? Ketika kita melihat sebuah kapal, kita sedang melihat hasil evolusi teknologi yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan lingkungan. Tidak ada desain yang paling sempurna secara mutlak. Yang ada hanyalah desain yang paling tepat untuk tujuannya. Kapal dasar datar atau Pyongjoseon mengajarkan kita tentang pentingnya fondasi yang kokoh dan kemampuan beradaptasi di lingkungan yang sulit dan dangkal. Ia mengajarkan bahwa terkadang menjadi lambat namun stabil lebih baik daripada cepat namun rentan. Sementara kapal dasar lancip atau Cheomjoseon mengajarkan kita tentang efisiensi, kecepatan, dan keberanian menembus tantangan besar meskipun dengan risiko yang lebih tinggi. Dari prinsip fisika sederhana tentang gaya apung dan berat air yang dipindahkan, hingga strategi perang Laksamana Yi Sun-sin yang memanfaatkan geografi, kita belajar bahwa pengetahuan tentang bentuk adalah kunci penguasaan lautan. Sebelum kita mengakhiri pembahasan mendalam ini, mari kita rangkum poin-poin kuncinya. Pertama, kapal mengapung karena gaya apung yang setara dengan berat air yang dipindahkannya. Kedua, syarat air atau draft menentukan seberapa dalam kapal masuk ke air. Kapal dasar datar memiliki draft rendah, sementara kapal dasar lancip memiliki draft dalam. Ketiga, kapal dasar datar memiliki stabilitas statis yang hebat tetapi menderita akibat hantaman ombak. Sedangkan kapal dasar lancip membelah ombak demi kecepatan namun berisiko terguling jika miring ekstrim. Dan terakhir, sejarah membuktikan bahwa kemenangan seringkali diraih oleh mereka yang paling memahami karakteristik alat yang mereka gunakan dan menyesuaikannya dengan medan tempur, seperti yang dilakukan oleh Panoxeon di perairan Korea. Terima kasih telah menemani saya, Raka Pratama.
dalam perjalanan maritim ini. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan baru bagi Anda tentang bagaimana fisika dan sejarah saling berjalin di atas gelombang samudra. Jangan lupa untuk terus bertanya, kenapa itu ya? Pada hal-hal di sekitar kita, karena di balik setiap fenomena sederhana, selalu ada ilmu pengetahuan yang luar biasa. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.